nggak bisa mundur lagi. Iya, apaan sih? Ya itu tadi. Saya tadi habis sarapan ngobrol sama suami yang notabene sekarang handle startup saya hashtag coding bersama dan menjadi PT hashtag kreatif Indonesia. Ternyata punya PT itu nggak susah-susah banget dan juga nggak gampang-gampang banget. Kalau dulu saya anggap yang bisa punya PT itu kan yang udah punya perusahaan gede banget ya, udah apa namanya, ya miliaran gitulah kan. Harus harus punya deposito berapa miliar dan lain-lain. Pokoknya mindset saya yang bisa punya PT itu yang punya duit miliaran gitu dulu. Tidak akan terjangkau ya, nggak akan daki-daki nek wong Jawa itu. Tapi ternyata sekarang karena kebijakan apa ya, saya lupa kalau tentang kebijakan-kebijakan itu. Intinya adalah beberapa pelaku usaha diharapkan melegalkan usahanya dengan membuat PT. Bahkan ada PT perseorangan ya kan. Nah, PT perseorangan itu biasanya untuk para UMKM. UMKM itu misalnya kalian jualan es teh gitu ya yang dikemas atau sambel gitu ya, kemudian biar legal, ada legalitasnya. Sekarang bisa jadi satu orang bikin satu PT perseorangan yang data-datanya hanya dirinya pribadi, dan itu murah kalau nggak salah hanya 50.000 kalau nggak salah bayarnya gitu ya. Tapi nanti terkait laporan pajak macam-macam itu juga ada. Memang biar kecatat ya, biar jadi PT. Nah kebetulan saya ini ketika menjadi tenan inkubator startup di UNER itu mendapatkan fasilitas membuat PT perusahaan. Jadi bukan PT perseorangan. Jadi kalau PT perusahaan itu minimal 3 pendiri, ada 3 pendiri ya, atau 2 pendiri yang berbeda apa namanya ya, nomor kakaknya atau nomor KTP-nya gitu, nggak boleh suami istri gitu. Nah kebetulan bisa dibilang saya adalah ini startup keluarga, startup yang didirikan oleh keluarga. Saya, suami, dan anak saya yang sulung gitu. Kok bisa? Jadi gini, dalam perjalanan waktu saya membangun startup ini, kelas coding untuk anak atau belajar coding untuk anak, itu kan akhirnya sempat kerjasama dengan teman lain dan ini dan itu, udah tahu apa itu karakter saya, karakter rumah tangga saya, keluarga saya, dan juga teman. Jadi setelah diskusi ini itu ya dan perjalanan panjang, saya pameran sama suami saya, handle startup, akhirnya ikutan dia terlibat. Akhirnya kami putuskan ya udah nanti dalam perusahaan PT-nya didirikan oleh kita keluarga aja, suami istri aja, hanya saya sama suami udah gitu. Tapi ternyata nggak boleh. Jadi kalau kalian suami istri udah nikah dan udah nikah lama, saya udah 20-an tahun menikah ya, 20 tahun lebih, itu syarat untuk membuat PT itu harus ada surat perjanjian pranikah. Jadi harus beda gitu. Nah, udah nikahnya udah lama ya, ngapain bikin surat perjanjian pranikah ya? Kasep gitu nih. Kasep itu terlambat. Ya udah berarti saya harus punya satu tambahan orang lain karena saya dan suami dianggapnya satu nama karena satu kakak, jadi dianggapnya satu gitulah gampangannya, harus nambah satu. Nah saat itu apakah saudara saya atau saudara suami saya gitu ya, karena kami inginnya keluarga, tidak mau ada orang lain dulu sebagai tim inti gitu atau di akta perusahaan gitu ya. Dan ternyata di bagian legal bilang anaknya boleh kok Bu gitu, asalkan umurnya sudah 17 tahun ke atas, sudah punya KTP. Alhamdulillah pas banget, kebetulan anak saya yang sulung umurnya udah 20 tahun gitu. Jadi akhirnya kami masukkan menjadi 3 nama di akta perusahaan. Bereslah secara legalitas. Gampang ya ternyata, saya ibu-ibu yang kemudian suka belajar, suka mengajar, bikin kelas online dulu, kemudian mengenal startup, mengemasnya menjadi startup, kemudian ada peluang untuk ikut inkubator, peluang lomba dan lain-lain, saya ikut. Akhirnya semakin kenal, akhirnya meramu startup itu semakin serius gitu ya. Akhirnya sampailah ke inkubator dan sampailah bisa menjadi PT atau perusahaan. Jadi saya ibu rumah tangga, naik kelas,
atau naik tingkat lah ya, naik tahap demi tahap. Jadi ibu founder gitu ya, kemudian terpaksa harus jadi ibu CEO sekarang, dan naik lagi menjadi ibu direktur perusahaan. Amazing ya, kayak nggak masuk akal, tapi ternyata bisa. Jadi itu adalah yang ternyata bikin perusahaan gampang, nggak gitu-gitu amat susahnya. dari segi perjalanan seperti itu. Memang kalau inkubatornya saya 1 tahun aja, tapi perjalanan saya menemukan bahwa edukasi teknologi adalah jalan startup saya atau usaha saya itu startnya juga rada lama ya. Saya mencoba ini itunya itu sejak 2009. Kalau sekarang 2023 berarti piro rek? 23 dikurangi 9. 24 tahun yang lalu. Wah, jauh banget ya. 2009 saya tak hitungnya. 14 tahun yang lalu kok, 24 tahun. 14 tahun perjalanannya, 14 tahun sampai akhirnya saya sekarang sudah janek, sudah mantep di bidang edukasi, teknologi, dan bikin PT. Bayang ya, perjalanan ini 14 tahun. Jadi ini bukan sulap. Kalian yang pertama kali mengenal Bu Heni, halo, salam kenal, tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Jadi kalau aduh aku FOMO lihat Bu Heni, aku minder, aku ini anak-anak muda biasanya japri saya gitu. Oh jangan, kalau umur masih muda dan udah tahu jejak rekam saya, bisa ditiru atau bisa dimodifikasi, jadi kalian lebih cepat. Kalau Bu Heni 14 tahun baru sampai di titik ini ya, bukan dari kuliahnya loh, dari start mengenal internetnya dan berkarya, bekerja dan mencari peluang bekerja, belajar dan macam-macamnya itu dari 14 tahun yang lalu. Kalau lulus kuliahnya yo 22 tahun yang lalu. Lulus S1-nya 22 tahun yang lalu nih. Udah tua. Cakep-cakepnya itu kan kena filter aja. biar terang, biar kalian semangat gitu ya. Kalau gelap kan nggak semangat. Nah, ini jangan kaget kalau ketemu ya, ternyata Bu Heni nggak putih-putih amat ya, itu karena filter. Nah, ada Surabaya ya, ireng ya, manas. Nah itulah gampang dalam tanda kutip ya bikin perusahaan. Tapi setelah jadi itu banyak ternyata teman-teman perintilannya, dokumennya yang harus kita penuhi, kita siapkan. Karena terkait apa? Kan legalitas ya. Nah, kemudian ada struktur organisasi dan macam-macam. Kemudian ada laporan pajak dan macam-macam, dan kebutuhan bukan ya, kewajiban lain yang memang sudah diatur oleh negara. Karena kamu legal, kamu harus connected tuh negara, ngelaporkan ini, ngelaporkan itu. Saya dulu yang startnya adalah bikin kelas coding anak itu, bikin kurikulum sendiri. Kesibukannya hanya itu, kemudian mengajar, bikin lagi program, mengajar, cuma gitu. Sekarang saya harus mendelegasikan sesi mengajar saya ke tutor baru, kemudian yang handle marketing dan lain-lain itu ke tim baru. Nah saya harus punya peran baru sebagai direktur dan CEO dan founder, masih campur jadi satu. Itu adalah pekerjaan yang sebenarnya dulu saya nggak suka banget. Itu biasa. Anak-anak science tech, saya kan anak-anak science tech ya, hitungannya, atau STEM. STEM itu science, teknologi, engineering, matematik. STEM. Kalau sekarang kadang-kadang ditambahin STEAM, Science, Teknologi, Art, Engineering, Art, dan Matematik. Intinya anak sains dan teknologi. Saya S1-nya kimia dan sekarang bergerak di bidang teknologi atau coding gitu ya. Anak sains tech itu kaku, anak sosial luwes gitu. Itu memang sudah cetakannya. Jadi saya nggak terlalu suka pekerjaan yang tidak letterless, teknis atau sains. Kalau menjadi direktur, menjadi CEO, itu kan harus luwes, harus ngomong, harus nego, harus ini, harus itu, harus membuat suatu idenya bisa diterima oleh yang diajak bicara, kemudian nego supaya lolos dan lain-lain gitu ya. Nah itu pekerjaan yang sangat saya nggak suka, tapi gimana? Sudah jadi PT nggak bisa mundur lagi. Tadi ngobrol, suami saya juga orang teknik mesin, jadi saya anak kimia, dia anak teknik mesin.
orang-orang saintek membuat perusahaan itu bukan hal yang mudah, karena kami tidak suka perintilan-perintilan ini, tapi ya harus, mau gimana lagi. Sudah memutuskan ini adalah perusahaan keluarga atau startup untuk keluarga kami gitu. Dan alhamdulillah momennya tepat, anak saya sudah magang. Jadi saya minta dia bikin anak perusahaan sendiri dari perusahaan saya, karena dia kuliahnya di teknologi game di Politeknik Negeri Surabaya, ya, di PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, di daerah ITS sana, di daerah Keputih Sukolilo sana, Surabaya Timur gitu. Dia sudah magang, dia sudah sering menang lomba bikin game, jadi insya Allah membuat game house sendiri. Ketika mau main magang bersama teman-temannya membangun anak perusahaan dari kami, yaitu game house itu gitu. Jadi niat awal membuat startup keluarga atau perusahaan keluarga ingin menjadi basis atau pilar bagi anak-anak kami. Nanti kalau kerja dan mereka memutuskan menjadi wirausahawan atau entrepreneur nih, udah ada bendera PT nih dari orang tuamu, ibu bapakmu nih udah bikin, kalian mau bikin apa? Pertama itu. Yang kedua, pengalaman saya biar bisa jadi jalur mereka yang lebih praktis dan sudah nggak trial error lagi banget gitu. Karena itu tadi anak-anak science tech seperti saya dan suami itu orang-orang yang sebenarnya bekerjanya di balik layar, di meja. Saya dulu sukanya sebenarnya mau jadi peneliti di laboratorium sendiri gitu. Suami saya di depan laptopnya gitu ya, bagian engineering, bagian ngitungnya, tapi nggak bagian lapangannya. Nah itulah, tapi ada susahnya, ada mudahnya membuat perusahaan. Tapi hal yang sangat saya sering ajak ke teman-teman, terutama ibu-ibu, bahwa dari pengalaman saya ketika kita want to achieve something gitu ya, ingin mencapai sesuatu, itu lakukanlah walaupun sudah punya anak, walaupun sudah menikah, ya nggak apa-apa. Susah memang, sambil nangis iya, tapi lakukan aja, karena setidaknya itu anak-anak melihat kita gitu loh. Anak-anak melihat dan meniru, dan kemudian itu kan hal baik. Oh, mamaku belajar, oh mamaku sama bapakku, ayahku sama ibuku bisa bekerja sama. Nah itu juga contoh yang baik. Ya kadang-kadang tengkar gitu lah ya, masalah-masalah kecil gitu, tapi juga gatuk mana. Nah itu semoga menjadi hal yang baik untuk keluarga. Apakah harus membuat startup keluarga? Ya enggak. Untuk teman-teman yang bisa lebih leluasa, silakan membangun startup ataupun PT yang punya banyak teman gitu ya. Kalau karakter keluarga kami adalah orang-orang yang vampir, introvert gitu. Kami tidak terlalu leluasa untuk mobile, tidak suka. Memang sudah cetakannya gitu. Jadi supaya aman, tidak merugikan orang lain, untuk tim inti kami direct sendiri. Untuk tim baru ya, jadi nggak semata-mata sok-sokan dikerjain sendiri. Ya memang kalau pemula ya ginilah. Saya, anak saya, suami saya yang muter itu saja. Nah ini sekarang udah nambah tim baru, teman-teman baru gitu. Learning by doing. Jadi walaupun saya anak ITB, walaupun saya S2-nya bisa cum laude, ya bukan pamer, tapi itu adalah hasil dari belajar yang sungguh-sungguh. Tapi ketika saya harus masuk dunia bisnis, nol lagi, kembali ke anjlok. Gak ngerti. Belajar pun saya teorinya bisnis startup udah baca segala macam, udah ngerti segala macam, tapi bukan praktisi. Ya nol lagi. Saya dengan sukarela, berbesar hati, dan sangat seneng nanya ke teman-teman yang masih muda, tapi startupnya udah jalan, mereka udah berani banget jadi CEO yang berani banget gitu. Saya nanya, ini gimana sih, ini gimana gitu. Dan mereka sekarang baik-baik, anak-anak sekarang baik-baik ya, mau nerangin ke mama-mama ini. Terima kasih ya. Nah semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian, bahwa start umur berapa aja nggak masalah. Tapi kalau kalian masih muda, mumpung masih muda ya, beneran ini dibilangin orang yang lebih tua, kamu harus start dengan baik.
Wah, itu Pak Zainal udah datang nih, tapi yang lainnya belum datang, jadi kami berdua aja kayaknya nih. Bye. Semoga bermanfaat ya.